Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh cinta, yang mana ini bagian daripada ungkapan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pun bukti cinta Allah kepada kita karena kita dipertemukan dengan Ramadan. Dengan bertemunya kita dengan Ramadan, bagian daripada media yang Allah sediakan untuk kita. Jadi ketika kita mencintai seseorang, pasti itu dalam bentuk perasaan di dalam hati. Cinta muncul dari perasaan hingga berbuah kepada perbuatan. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, tentu kita bertanya, apa yang akan Allah lakukan untuk hamba tersebut? Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Rasulullah, yang mana ini bagian daripada ayat suci Al-Quran, katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Rasul. Maka Allah pun akan cinta kepada kalian. Nah, ini pertanyaannya. Ketika Allah cinta kepada kita, apa yang akan Allah lakukan? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ketika Allah ampuni dosa-dosa kita, itu adalah bagian daripada bukti cinta Allah kepada kita sebagai hambanya. Dan ini Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dipertemukannya diri kita dengan bulan suci Ramadan adalah bukti yang amat nyata. Allah cinta loh kepada kita. Karena ini kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maksiat yang selama ini kita lakukan, kesalahan yang selama ini kita perbuat, dosa yang selama ini menumpuk di dalam diri kita, Allah beri kesempatan, silahkan masuklah Anda ke bulan Ramadan, maka kamu akan memiliki kesempatan akan Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana juga digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaba, penuh dengan keimanan, pun penuh dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba berpuasa karena Engkau, bukan hanya sekedar rutinitas semata, bukan sekedar hanya kewajiban semata, bukan sekedar hanya mengulang setiap tahun saja, tapi bukti cinta kepada Engkau ya Allah, hamba berpuasa. Maka apa jawaban daripada perbuatan kita tersebut? Firalahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang selama ini kita lakukan di masa lalu. Maka itu pun bagian daripada kecintaan Allah kepada kita hambanya. Bahkan tidak hanya di siang hari. Di siang hari bulan suci Ramadan, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk terampuni dosanya dengan puasa kita. Pun malam harinya, Masya Allah, dengan datangnya Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pun malamnya kita punya kesempatan yang amat besar mendapatkan ampunan dari Allah, yang mana ampunan tadi digambarkan bukti cinta Allah kepada kita. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan sholatnya, dengan tilawahnya, dengan zikirnya, atau yang paling masyhur di masyarakat dengan tarawihnya misalnya, dengan qiyamul lailnya, kemudian imanan wa ihtisaba, penuh dengan keimanan, hanya karena Engkau ya Allah, dan hanya karena Engkau hamba mengamalkan ini. Wahtisaba pun ikhlas karena Allah, punya perhitungannya hanya karena Allah, tidak sekedar kita menghitung pahala. Meskipun bagus ya teman-teman, ada kita beribadah karena dunia, mau ujian baru rajin ibadah, mau besok melamar kerja rajin ibadah, mau apalagi mau melamar, entah melamar kerja atau melamar pasangan, baru mulai rajin ibadah. Yang demikian pun duniawi, akan tetapi silakan saja dijadikan motivasi untuk beribadah. Pun ada orang yang beribadah karena
pahala. Dia hitung pahalanya. Oh, baca Quran sekian pahalanya. Oh, qiyamul lail sekian pahalanya. Pun ada orang yang levelnya lebih tinggi, yaitu apa? Saya beribadah hanya karena ridhamu ya Allah. Berapapun pahalanya tidak peduli. Berapapun ganjarannya saya tidak peduli. Berapapun hebatnya dalam balasannya saya tidak peduli. Yang penting karena cintamu ya Allah, karena ridhamu ya Allah, maka yang demikian ghufiralahu ma taqaddama min dzambih. Allah pun akan janjikan dosa-dosa yang lalu akan terampuni. Maka Masya Allah, marhaban ya Ramadan, bagian daripada bukti cinta Allah kepada kita dengan datangnya puasa, saum, atau dalam hadis dikatakan soma, akar katanya saum dan siap, yang semakna dengan al-imsak, artinya menahan diri. Fungsinya tidak lain, kawan-kawan, bagaimana kita memanage diri. Karena banyak hal dalam pikiran kita yang ingin kita ungkapkan. Banyak hal dalam nafsu kita yang ingin kita salurkan. Banyak hal emosional kita yang ingin kita luapkan. Tapi puasa mengajarkan kita untuk memfilter diri. Karena tidak semua pikiran harus kita keluarkan. Tidak semua bisikan hati harus kita ucapkan, betul? Tidak semua emosional kita harus diluapkan. Sehingga dengan adanya puasa, melatih diri kita untuk memfilter diri, menahan diri. Mana yang perlu kita ungkapkan, mana yang perlu kita tahan, mana pikiran yang perlu kita ucapkan, mana pikiran yang tidak perlu kita ucapkan, mana emosional yang harus kita luapkan, mana yang tidak perlu, pun mana kata hati yang perlu kita betul-betul ungkapkan, nafsu yang bisa kita salurkan, dan mana yang tidak perlu. Ini bagian daripada manajemen diri, menahan diri, tidak sekedar puasa menahan lapar dan haus, tapi berusaha untuk memanage diri, melatih diri menjadi lebih baik ke depannya. Marhaban ya Ramadan, bagian daripada cinta Allah kepada kita, pun kita buktikan, kita balas cinta Allah dengan pembuktian cinta kita pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, barakallahu fikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.